Satu kali saya melihat seseorang yang sangat cantik dan suaminya juga sangat gagah. Dua-dua itu murid saya. Yang perempuan di Malang, yang laki di Surabaya. Yang perempuan cantik sekali. Waktu dia masih muda, begitu banyak laki-laki yang ingin menikah dengan dia. Akhirnya dia menikah dengan seorang murid saya yang di Surabaya. Setelah menikah, membentuk satu keluarga begitu intim, begitu sempurna, begitu manis. Semua orang kalau lihat orang dua ini, semua ingin sekali keluarga yang begitu mengiurkan orang lain. Dan mereka melahirkan 3 anak, saudara-saudara. Satu hari kedua suami istri, mereka pergi mengunjungi gereja yang menjanjikan kaya, sehat, makmur, lancar, sukses, dagang pasti melimpah dengan segala keuangan, saudara-saudara. Tetapi pada waktu mereka sudah sukses, uang banyak sekali, sudah kaya sekali, mendadak divonis dokter suaminya sakit kanker di tenggorokan, yang di sini, di limpa dan di belakang hidung. Karena begitu ganas kanker yang berarti dalam dia sakit luar biasa. Dan istrinya ketakutan, saban hari nangis. Sesudah itu mereka pergi cari dokter. Orang kenakan dokter di Jepang, mereka pergi, pulang tidak ada hasil. Orang perkenalkan dokter di Kanada, mereka pergi, pulang tidak ada hasil. Orang perkenalkan dokter di Amerika, di Mayo Clinic, di Cleveland Clinic, di Houston, di Los Angeles, pergi terus, pulang tidak ada hasil. Orang mengatakan masih ada dokter yang lebih canggih lagi di Jerman. Terakhir suami istri pakai uang banyak sekali pergi Jerman dan sudah pulang tetap tidak berhasil. Lalu mereka bilang, saya mesti minta pertolongan dari Tuhan. Mereka sudah Kristen, sejak kecil murid saya sudah Kristen, tapi tidak di gereja saya. Mereka pergi ke pendeta, lalu pendeta melihat penyakitnya, berkata penyakit ini pasti sembuh. Karena Tuhan Maha Kuasa. Dia mendengar doa orang, asal hatinya sungguh-sungguh. Mereka sungguh-sungguh berdoa dengan segala upaya, minta Tuhan menyembuhkan dia. Tapi saudara-saudara, makin lama makin parah, sakitnya luar biasa. Dan akhirnya mereka cari lebih banyak pendeta. Cari pendeta di Surabaya, cari pendeta di Malang, cari pendeta di Jakarta, cari pendeta di luar negeri. Tetap tidak sembuh. Akhirnya makin parah, makin parah. Mereka ingat masih ada pendeta Stephen Tong yang pernah menjadi guru kami 2 orang. Datang ke rumah saya. Saya baru tahu. Baru nikah tidak sampai 10 tahun. Sudah mendapatkan penyakit begitu keras dan kurus sekali. Mukanya lain sekali. Saya datang ke rumahnya. Mereka mengatakan, Pak Tong, Tuhan sudah janji dia pasti sembuh. Saya tidak tahu di mana ayatnya ya. Tuhan sudah janji dia pasti sembuh. Lu kok tahu Tuhan sudah janji? Semua pendeta bilang dia pasti sembuh. Semua pendeta, saya tidak masuk semua ya. Saya tanya, pendeta apa yang semua bilang dia pasti? Saya pendeta ini. 6-7 nama disebut. Saya geleng kepala. Pak Tong, kenapa geleng kepala? Ini semua pendeta tidak beres. Pak Tong, jangan marah-marah dong. Jangan kritik orang dong. Itu hamba Tuhan. Saya tidak tentu hamba Tuhan. Wah, mereka yang jadi marah. Pak Tong, ini semua betul sendiri. Semua tidak betul. Mereka bilang pasti sembuh. Kenapa bilang pasti sembuh? Karena ini orang kaya. Kalau kaya sembuh bisa kasih persembahan banyak. Tapi sama orang kaya jangan sembarangan ya. Saudara-saudara. Kalau engkau jadi pendeta seperti Stephen Tong, akan dibenci oleh banyak orang kaya. Padahal saya tidak membenci orang kaya. Saya tidak menegur orang kaya. Saya menegur di belakang kekayaan ada siasat iblis yang engkau harus hati-hati. Saya mengatakan anak-anak orang kaya. Ada orang kaya anak yang marah sama saya. Salah. Saya mengatakan karena engkau berada di kekayaan, mungkin sekali engkau melupakan Tuhan. Mungkin engkau dipakai oleh iblis. Itu sebab hati-hati. Saya tidak pernah mengusahakan apapun untuk menjelekin orang kaya dan sebagainya. Saudara-saudara. Dan para dia orang kaya,
orang suami, engkau pasti sembuh. Tuhan mempunyai cinta kasih. Tuhan tidak mungkin membiarkan engkau. Mereka dengan senang, enak, puas, dan mereka sesuai percaya. Itu janji Tuhan. Waktu ketemu dengan saya bilang, saya ke rumahmu, saya melihat suamimu penyakitnya bagaimana. Saya belum bicara apa-apa. Begitu saya sampai di rumahnya, begitu serius, begitu diam, begitu sunyi. Saya tahu suasana tak enak. Lalu saya masuk ke dalam kamar pria itu. Dia bareng, oh Pak Stephen Tong, guru saya. Terima kasih mau datang melihat saya. Waktu saya lihat, dia sudah kurus. Di sini bengkak. Dan dia sakit luar biasa. Saya mengetahui dia sudah mau dipanggil Tuhan. Lalu setelah saya lihat, saya bicara sama istrinya. Dia harus dipersiapkan untuk bertemu dengan Tuhan. Oh tidak mau. Dia tidak mau lihat Tuhan. Tidak mau ketemu Tuhan. Karena Tuhan sudah janji dia pasti sembuh. Saya bilang diam. Saya kasih tahu. Dia mungkin tidak sembuh. Dia kemungkinan mati tidak lama lagi. Dia mulai nangis. Sudah mulai nangis. Dia mukanya berontak. Dia tidak terima. Pendeta lain baik-baik. Ini pendeta jelek. Ini pendeta kritik. Pendeta yang mengatakan kabar yang sulit didengar. Saya mengatakan, demi nama Tuhan, saya mempersiapkan murid saya ini, suamimu, untuk berjumpa dengan Tuhan. Patong jangan, Patong. Jangan siap-siap hati. Apa itu? Sembuhkan dia saja dengan kuasa Tuhan. Allah kan maha kuasa. Allah kan mendengar doa manusia. Saya bilang menurut you semua orang tidak boleh mati. Semua doa semua sembuh. Kenapa pendetanya mati juga? Engkau telah percaya kepada hal yang bukan Alkitab. Saya masuk ke kamarnya. Suaminya dengar kalimat saya. Saya katakan, kalau Tuhan panggil engkau, engkau sudah sedia hati belum? Dia mulai nangis, mengalir air mata. Dia bilang, Patong, bagaimana saya mempersiapkan hati? Kuduskanlah dirimu melalui pertobatan. Minta pengampunan dosa dari Tuhan. Dan engkau sekarang harus bersiap. Kalau dipanggil Tuhan, engkau sudah sedia bertemu dengan dia. Saya belum sedia, Patong. Istri saya masih muda. Anak saya masih kecil. 3 anak. Dari umur 8 dan sampai akhirnya umur 1, 2. Saya bagaimana bisa meninggalkan? Mereka perlu saya. Saya bilang, meskipun demikian, kalau Tuhan mau engkau meninggal dan pergi bertemu dia, maukah engkau sedia hati? Dia bilang, saya mau, Patong, saya mau. Istrinya terus geleng kepala. Sifat berontak, tidak mau dengar. Saya berkata, taatlah kepada Tuhan. Lalu saya datang kepada suaminya. Sekarang saya doakan engkau. Ikut saya 1 kalimat, debus 1 kalimat. Dia mengikut. Sudah habis doa. Saudara-saudara, dia punya penuh ketenangan. Perdamaian di mukanya luar biasa tenangnya. Tapi istrinya sangat tidak senang berdiri di sana. Lalu saya dengar dia dengan suara yang sangat kecil berteriak, tolong jangan minta hidup lagi. Istriku yang kukasihi, biarkan saya pergi. Saya sudah terlalu susah. Saya ke Jerman, susah sekali. Dibawa pulang, susah lagi. Sekarang saya sudah tahu, lebih baik saya mati dari hidup. Istrinya, tidak, engkau tidak boleh mati. Saya mengatakan, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, aku serahkan anakmu ini ke dalam tangan-Mu. Jika Tuhan mau terima dia, tenangkan jiwanya. Beri perdamaian kepada dia. Lalu sesudah doa selesai, dia penuh dengan damai. Dan dia mengatakan, Patong, saya sudah siap. Kapan Tuhan mau panggil, saya sudah sedia. Tapi saya mau tanya satu pertanyaan. Istriku bagaimana? Ketiga anakku bagaimana? Mereka masih kecil. Saya menjawab, Tuhan akan pelihara. Tuhan akan pelihara istrimu.
Tuhan akan pelihara ketiga anakmu. Dia di dalam kesusahan, dia tutup mata, berkata, biarlah kehendak Tuhan jadi. Tidak lama kemudian, dia meninggal dunia. Waktu dia meninggal dunia, orang Kristen datang menyanyi, berdoa di rumahnya. Istrinya tetap tidak dapat penghiburan. Karena dia tidak bisa terima. Kenapa suaminya mesti meninggal? Dia tidak mau terima. Kenapa dia mesti janda? Baru umur 30 lebih. Saudara-saudara sekalian. Salah satu wanita yang paling cantik di gereja. Waktu dia di Malang. Pemuda-pemudi paling sayang. Paling senang kalau bisa berpacaran dengan dia. Dan anak muda yang cantik. Mengapa harus menjadi janda? Saya mendoakan dia di dalam rumah saya. Dan serahkan dia kabar Tuhan. Dia tetap merasa saya mengganggu pekerjaan Tuhan. Saya membuat suami dia mati. Sudah berapa bulan tidak mau ketemu saya. Jengkel sama saya diam saja. Mendadak satu hari dia ketuk pintu. Patong, patong. Saya buka pintu. Dia memberikan 2 helai kertas. Coba baca, ini benar tak? Saya tanya, kertas dari mana? Dari gereja. Kertas apa? Khotbah minggu lalu. Saya bilang, kenapa bawa ke sini? Ada berapa baris ini? Saya mau minta tanya, betul tak khotbah seperti ini? Saya bilang, yang mana? Dia tunjukin. Saya baca. Waktu saya baca, saya kaget. Mengapakah perempuan bisa jadi janda? Orang semua tidak tahu. Dia mempunyai dosa tersembunyi. Yang menipu suami. Yang mengkelabui orang lain. Tetapi dia simpan diam-diam di dalam hatinya. Karena Tuhan mengetahui, maka Tuhan membongkar dosa dia. Membuat suaminya mati. Supaya dia menjadi janda. Ini kalimat apa? Dari pendeta saya. Ini kertas dari khotbah. Firman Tuhan. Saya bilang ini bukan firman Tuhan. Ini sampah. Buang ke tempat sampah saja. Mengapa Patong mengatakan ini sampah? Saya berkata kepada dia, engkau tidak pernah membaca Ayub. Di dalam buku Ayub, Ayub begitu cinta Tuhan. Penuh perasaan takut kepada Tuhan. Menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Tapi Tuhan mengambil 10 anaknya di dalam satu hari. Tuhan membiarkan untanya, sapinya, lembunya dicuri, dirampas oleh orang lain. Biar dia sebatang kara menghadapi penyakit seluruh kulit penuh dengan penyakit. Tuhan izinkan setan mengerjakan dia. Dia berdosa apa? Dia bukan berdosa melawan Tuhan. Dia adalah orang berdosa seperti kita. Tapi Tuhan menguji dia. Tuhan membersihkan hidup dia. Dan Tuhan mengambil banyak hal yang sudah diberikan kepada dia. Saya setelah bicara dia mengangguk dari kepala, mulai memikirkan kitab suci. Saudara-saudara, beberapa tahun kemudian dia mulai sadar, mulai mengerti dan mau datang ke gereja di mana saya pimpin. Dia mengatakan, saya sekarang mulai sadar banyak khotbah yang menipu, khotbah yang kelihatan benar tapi tidak, dan khotbah-khotbah di belakangnya ada motivasi lain. Mereka menginginkan uang persembahan dari saya. Saya mengatakan, jangan bodoh lagi. Engkau seumur hidup belajar kebenaran. Suamimu sudah mati. Engkau tidak usah nangis. Dia di tempat yang lebih indah dari dunia. Dia berada di pangkuan Tuhan sendiri. Dia menerima hiburan langsung dari para Allah Bapa. Dan Roh Kudus akan memberi kekuatan kepada engkau. Dan 3 anaknya tetap dibawa ke gereja. Saya berkata kepada saudara, mari kita berani menghadapi fakta.